Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arfan di Ruang Kode. Hari ini saya akan berbagi tutorial dengan teman-teman tentang aplikasi undian. Aplikasi undian ini biasanya banyak digunakan di waktu-waktu tertentu. Misal saat momen-momen penting di suatu perusahaan atau instansi, biasanya diselingi dengan penarikan undian atau door prize. Untuk itu, jangan kemana-mana, tonton videonya sampai selesai. Oke, mula-mula kita pilih New Project, lalu kita pilih Windows Phone Application. Nama projectnya kita beri nama undian. Lalu kita klik OK. Nah, setelah form designer terbuka, kita atur dulu ya. Lalu tambahkan objek split container. Split container. Nah, ini. Lalu kita ubah orientasinya dulu. Kita ganti ke horizontal. Jadi kita split atas bawah formnya seperti ini. Nah, di sini antara panel atas dan panel bawah itu pembagiannya dibagi secara persentase ya. Jadi ketika formnya berubah, maka ukuran panel atas dan panel bawah juga ikut berubah sesuai dengan persentasenya. Nah, yang kita inginkan di sini di panel atas itu kita ukurannya fixkan ya. Jadi kita pilih panel 1 sebagai panel yang fix, sedangkan panel 2 nanti yang akan menyesuaikan dengan ukuran formnya. Properti splitter fix ini juga jangan lupa di set ke true. Ini agar splitternya difixkan juga agar tidak dapat diubah secara manual. Oke, ini kita lihat ya. Jadi jika formnya kita ubah, panel yang di atas itu, panel 1 tetap fix, sedangkan yang di bawah itu yang menyesuaikan. Baik, selanjutnya kita tambahkan lagi split container, sama seperti tadi. Hanya untuk kali ini kita biarkan orientasinya tetap secara vertikal. Dan untuk panel sebelah kiri kita jadikan sebagai fix panel. Properti fix panel kita set ke panel 1 atau panel sebelah kiri. Lalu splitternya juga kita nonaktifkan ya. Lalu tambahkan lagi split container di panel kanan bawah ini untuk membagi menjadi dua bagian. Masih sama secara vertikal juga. Lalu splitternya kita nonaktifkan agar tidak dapat diubah-ubah. Fix panelnya kita set ke panel 2 atau panel di sebelah kanan ini. Lalu kita tambahkan split container di panel tengah ini untuk membagi panel menjadi dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Orientasinya kita ganti ke horizontal seperti tadi. Dan untuk splitternya kita nonaktifkan juga. Sedangkan untuk fix panelnya kita pilih panel yang di sebelah atas atau panel 1. Panel yang di atas ini kita mau perkecil sedikit ya. Jadi kita aktifkan dulu kembali splitternya. Kita aktifkan dulu kembali splitternya agar kita bisa mengubah size-nya. Kita ubah dulu, sesuaikan dengan tinggi yang dikehendaki. Selanjutnya kita tambahkan tab control di panel sebelah kiri. Lalu kita atur properti dock-nya. Kita pilih fill agar tab control ini memenuhi semua panel yang di sebelah kiri ini.
Lalu kita edit tabnya. Untuk pilihan tab 1, kita ubah teksnya jadi daftar hadiah. Lalu untuk tab yang kedua, kita ubah teksnya menjadi daftar peserta. Oke. Nah, setelah itu kita tambahkan data grid view untuk menampung data-data hadiah dan data peserta. Data grid view. Ini dia. Data grid view kita tambahkan, lalu kita set property doc menjadi fill. Kolomnya kita tentukan, kita tambahkan dulu kolom. Untuk tabel hadiah, kita menggunakan kolom nama hadiah dan juga kolom quantity hadiah. Nama hadiah, lalu klik tombol add, quantity hadiah, add. Oke. Lalu kita tambahkan lagi data grid view untuk daftar pesertanya. Kita set property doc-nya dulu, fill. Lalu kita tambahkan kolomnya, klik add. Lalu kita tambahkan field ID peserta. ID, nama peserta, kita kembali dulu ke daftar hadiah. Saya akan menambahkan satu field lagi, yaitu field level ya, untuk memberi keterangan mengenai tingkatan hadiah itu. Sebagai contoh, misal rumah kuantiti 1 untuk satu orang pemenang. Levelnya adalah di level 1, di mana level 1 ini adalah hadiah utama. Lalu hadiah mobil, kuantiti 2 berarti untuk 2 orang pemenang. Levelnya kita set di level 2. Nah, demikian seterusnya. Kita set nama fieldnya level. Untuk labelnya tidak usah panjang-panjang, kita kasih LVL saja. Add, close. Ini urutannya kita bisa atur ya. Level kita posisikan di tengah saja. Untuk lebarnya kita bisa atur kembali agar tidak terlalu lebar. Kolom kuantiti hadiah mungkin kita perkecil saja ya. Kita ganti labelnya jadi quantity saja. Kita perkecil jadi 75. Oke. Untuk kolom peserta juga kita sesuaikan lebar kolomnya. Untuk ID kita perkecil saja. 50 cukup. Oke.
Sekarang kita lanjut ke headernya. Kita beri judul undian ulang tahun bla bla bla. Itu saja dulu. Lalu text align-nya kita pilih middle center. Font size kita set ke 30. Property doc-nya kita set ke fill. Lalu kita tambahkan picture box untuk logo. Kita beri border picture box-nya fix single. Kita beralih ke panel tengah ini. Di panel tengah ini nantinya akan menampilkan detail hadiah yang akan diundi dan juga peserta yang terpilih sebagai pemenang. Teksnya kita ganti nama hadiah. Lalu kita tambahkan label lagi untuk jenis hadiah. Berikutnya untuk quantity hadiah. Kita tambahkan label lagi untuk menampilkan nomor yang sedang diundi. Kita isi dummy text saja dulu. Auto size-nya kita off-kan. Lalu ukuran font-nya juga kita sesuaikan. Oke, lanjut. Kita tambahkan button action di panel kanan ini. Tombol ini nantinya akan berfungsi ganda, yaitu sebagai tombol start untuk memulai undian, dan juga sebagai tombol stop untuk menghentikan proses undian. Kita beri nama button action. Lalu kita tambahkan lagi data grid view di panel bawah ini. Grid ini nantinya akan menyimpan nama-nama peserta yang sudah memenangkan undian. Kita beri kolom dengan nama ID pemenang. Satu lagi kolom nama pemenang. Kita sesuaikan lebar kolomnya.
Lalu kita buat grid pemenang ini read only ya, teman-teman. Kita disable untuk menambah row, mengedit row, dan menghapus row. Baik, coba kita jalankan dulu. Nah, seperti ini tampilannya. Ini, oh panel ini harusnya bisa di resize ya, panel sebelah kiri. Kita ubah dulu. Kita coba lagi. Nah, ini panel sebelah kiri ini kita bisa ubah lebarnya. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian headernya. Kita tambahkan dulu border agar lebih tegas. Lalu untuk logo kita berikan gambar juga. Di sini saya gunakan gambar yang sebagai contoh saja ya. Di sini Pondok Izmi. Saya crop gambar yang ini. Ini contoh saja ya, teman-teman. Import. Kebetulan di sini saya sudah save gambarnya ya. Import. Kita pakai lokal saja di sini. Import. Oke. Tinggal kita atur saja. Kita pilih zoom. Lalu teksnya ini kita ganti juga. Lalu untuk tombol ini, kita tambahkan image. Di sini saya sudah menyiapkan gambarnya. Panel sebelah kanan ini terlalu lebar ya. Kita sesuaikan dulu. Kita atur kembali panel sebelah kanan ini.
Splitternya kita enable kembali dulu, kita aktifkan. Nah, ini. Jangan lupa setelah kita sesuaikan ukuran panelnya, kita kunci kembali splitternya agar tidak bisa diubah secara manual. Teks pada button ini kita hilangkan saja supaya tidak tumpang tindih dengan gambar. Ini kita sejajarkan dulu ya. Nah, ini. Oke, sekarang sebelum kita lanjut ke codingannya, saya akan menggambarkan dulu bagaimana skenario dari aplikasi yang akan kita buat ini. Saya start dulu ya. Jadi nantinya ketika aplikasi ini start, jadi kita menginput nama hadiahnya. Misal di sini hadiah mobil level 1 itu kan hadiah utama ya, kuantitinya ya paling cuma satu. Nah, terus hadiah kedua misal sepeda motor. Biasanya ini kuantitinya lebih banyak, misal 5. Untuk 5 orang pemenang. Lalu handphone, misal 10. Sorry. 10. Kayak gitu. Nah, lalu di sini kita menambahkan data-data pesertanya. Misal format numberingnya itu seperti ini, 2024 0001, 2024 0002 gitu. Nah, misal pesertanya ini ya. Jadi nantinya kita memilih hadiah yang akan diundi. Lalu detail hadiah akan tampil di sini. Display pemenangnya masih kosong karena belum diacak. Lalu ini juga masih kosong. Ini tombol start ini posisi seperti ini. Lalu ketika tombol start kita klik, maka daftar peserta yang ada di sini akan secara acak terpilih. ID dari peserta yang terpilih nantinya akan ditampilkan di display pemenang. Tombol action ini berfungsi ganda, yaitu sebagai tombol start dan juga sebagai tombol stop. Saat diklik, dia akan mulai mengacak peserta dan juga sekaligus beralih fungsi menjadi tombol stop. Lalu saat tombol stop diklik, maka peserta yang terpilih di daftar peserta ini akan berpindah ke daftar pemenang. Sehingga peserta yang sudah pernah terpilih sebagai pemenang tidak akan ikut lagi pada undian berikutnya. Untuk kuantiti hadiah di daftar hadiah, ini akan terus berkurang setiap kali ada pemenang yang memenangkan hadiah tersebut. Dan nantinya ketika kuantitinya 0, maka hadiah tersebut sudah tidak dapat lagi dipilih untuk dijadikan sebagai hadiah pada undian berikutnya. Seperti itu ya. Oke. Oh ya teman-teman, ada yang mau saya tambahkan di daftar pemenang ini. Baiknya ditambahkan satu kolom lagi, yaitu kolom hadiah. Jadi nantinya pemenang yang tampil di daftar pemenang ini, hadiahnya ditampilkan juga. Jadi di sini kita tambahkan kolomnya, name-nya hadiah, teksnya juga hadiah. Oke, kita simpan paling bawah. Lalu lebarnya kita sesuaikan.
Sekarang kita mulai codingannya. Gimana kita mulai di tombol action ini? Ketika nanti tombolnya diklik, kita akan merubah fungsi tombol ini menjadi tombol stop. Jadi di sini kita kasih keterangan dulu. Di sini ada tiap-tiap objek itu punya properti namanya tag. Tag ini fungsinya banyak ya, bisa sebagai penanda multifungsi lah istilahnya. Kalau misal kita perlu memberi flag atau memberi tanda mengenai state suatu objek, kita bisa menggunakan properti ini. Di sini saya beri tanda bahwa fungsinya itu sebagai tombol start. Saya kasih tag start saja. Nah, kita masuk ke codingannya. Lalu kita kasih perintah if button action titik tag sama dengan start, dan button action titik tag sama dengan stop, else button action titik start. Nah, ya. Lalu di sini selain kita menukar state-nya dari start ke stop, kita juga menukar gambarnya. Button action titik image sama dengan load from file. Jadi di sini saya sudah menyiapkan gambarnya untuk tombol start dan tombol stop. Copy as path. Lalu else button action image sama dengan image from file, button start copy as path. Oke. Coba kita jalankan. Nah, seperti ini ya. Oke, tahap awal dan. Nah, selanjutnya kita akan membuat subroutine atau prosedur untuk membangkitkan bilangan acak. Bilangan acak ini nantinya yang akan menentukan peserta yang terpilih menjadi pemenang dalam undian. Acak. Jadi, mula-mula kita menentukan dulu bilangan acaknya. Acak as integer. Kita menggunakan fungsi random. Bil acak sama dengan rnd. Di sini saya akan membangkitkan bilangan acak dari 1 sampai 1000. Untuk itu saya kalikan fungsi random ini dengan 1000. Saya bulatkan hasilnya dengan fungsi int. Bilangan acak sudah, lalu kita menentukan jumlah peserta. Jumlah peserta di sini kita ambil berdasarkan jumlah row yang ada di grid peserta. Jadi banyaknya baris yang ada di grid ini. Kita deklarasikan dulu variabelnya n peserta as integer, n peserta sama dengan, oh lupa, kita ganti dulu grid name-nya. Kita ganti menjadi data grid peserta.
Sekalian ini juga kita ganti data grid hadiah. Untuk grade pemenang juga kita ganti data grid pemenang. Oke, balik lagi. Data grid peserta .rows.count dikurang 2 karena kita tidak menghitung headernya ya. Lalu bilangan acak sudah kita dapatkan. Sekarang kita menggunakan bilangan acak itu untuk menentukan peserta yang terpilih di daftar ini. Pilihan acak sama dengan jumlah peserta dibagi dengan 1000, lalu kita kalikan dengan bilangan acak. Oh, ini belum dideklarasikan. Dim pin acak as integer. Seperti itu. Nah, sekarang pilihan acak ini akan berisi indeks dari baris peserta yang terpilih. Nah, untuk memvisualisasikan itu, kita tambahkan perintah data grid peserta .rows pin acak get selected dengan true. Ya, agar ketika barisnya terpilih, row selector yang ada di sini juga ikut berubah. Kita tambahkan perintah, lalu untuk sementara kita gunakan dulu tombol action ini untuk memanggil prosedur acak ini. Acak. Lalu kita jalankan. Nah, coba kita isikan dulu data dummy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coba kita trigger dengan tombol ini. Ya, pilihannya. Oh, sorry. Kita matikan dulu multi select-nya. Di grid ini kita matikan multi select-nya agar row-nya cuman terpilih satu saja. Oh, ini multi select, kita false. Kita jalankan kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coba. Nah, itu. Nah, oke. Jadi pilihannya acak ya. Setiap kali prosedur ini dipanggil, nah, pilihannya di sini acak. Lalu sekarang kita akan menggunakan timer untuk menggantikan fungsi ini. Kita tutup dulu, lalu kita menggunakan timer. Ini timer. Lalu timernya kita kasih interval 1. Lalu di timernya ini kita memanggil prosedur acak. Yang di sini kita hapus saja karena sudah dipanggil oleh timer. Nah, sekarang posisi timer ini masih disable ya, masih belum aktif. Nah, untuk mengaktifkan itu kita mengambil event saat tombol start ini diklik.
Jadi kita masuk ke sini, lalu kita pilih ini. Di sini kita tambahkan timer 1.enable sama dengan true. Dan ketika tombolnya di stop, maka timernya kita disable. Timer 1.enable sama dengan false. Coba jalankan. Kita isi dulu hadiahnya, pesertanya, sorry. 1, 2, 3, 4, 9, 10. Coba. Nah, seperti itu. Stop. Angka 9 yang naik. Coba lagi. Stop. Angka 2. Stop. Angka 6. Stop. Angka 2 lagi. Stop. Angka 2. Angka 2. Angka 9. Angka 1. Untuk langkah selanjutnya, kita akan menampilkan ID peserta yang sedang diundi di panel ini. Caranya, kita ubah dulu labelnya. Nama labelnya kita ganti LB ID pemenang. Lalu kita isikan ID peserta ke label ID pemenang. Peserta. String. LBL ID pemenang titik tag. Coba kita jalankan. 1, 2. Coba. Nah, ini dia. 7, 9, 6, 2. Oke ya. Sekarang kita akan membuat agar peserta yang terpilih di daftar peserta undian dipindahkan ke daftar pemenang. Sekaligus kita akan mengurangi kuantiti dari hadiah yang dimenangkan oleh peserta itu. Caranya, kita buatkan dulu subroutine atau prosedur. Kita beri nama sub pindah. Lalu kita tambahkan perintah berikut. Pemenang, data create pemenang, .rows, .add. Jadi kita menambah row di daftar pemenang, lalu kita mengcopy row yang ada di daftar peserta ke daftar pemenang. Pemenang, .rows, pemenang, terus kalau 1, pemenang, value, 9 peserta,
selected rows, none, source, peserta, value. Jadi kita mengcopy value dari grade peserta ke grade pemenang untuk masing-masing kolom yang bersesuaian, gitu ya. Untuk kolom hadiah, kita ambil dari grade hadiah di kolom nama hadiah. Hadiah. Cek dulu namanya. Jadi di sini kita harus memastikan bahwa nama kolom yang kita sebut di coding itu sesuai dengan nama kolom yang didefinisikan di grid-nya. Di sini sudah benar hadiah. Lalu di sini nama kolomnya adalah nama hadiah dan kita ambil dari data grid hadiah. Ini ganti menjadi nama hadiah. Lalu kita menghapus row yang ada di data grid peserta. Data grid peserta, terus .remove. Oke, lalu kita mengupdate kolom quantity yang ada di grid hadiah. Select rows, cells, quantity sama dengan values sama dengan kita kurangi dengan 1. Kurangi dengan 1. Lalu subroutine atau prosedur pindah ini akan dieksekusi ketika tombol stop diklik. Jadi kita pasang di sini. Pindah. Sekarang kita akan mengaktifkan selektor hadiahnya agar hadiah yang dipilih di daftar ini untuk diundi akan ditampilkan di panel tengah ini. Di sini kita menggunakan objek label untuk menampilkan nama hadiahnya, juga jenis hadiah dan quantity. Oke. Kita sesuaikan name-nya. Lalu teksnya kita kosongkan saja. Klik dan drag ke bawah label yang tadi untuk mengcopy. Lalu kita beri name untuk jenis hadiah dan quantity. Lalu kita double klik di grid hadiah untuk masuk ke eventnya. Kita pilih event row state change. Event ini akan di-trigger setiap kali kita memilih row di data grid hadiah.
Nah, ini dia. If A dot stitching sama dengan selected, dan LB hadiah dot text sama dengan A dot row cells value jenis text sama dengan A dot row cells VL LB quantity hadiah dot text sama dengan A dot row dot cells ya. Oke. Oh ya, di sini saya ada kesalahan menyebut nama kolom quantity. Harusnya di sini quantity hadiah. Di sini juga. Lalu properti multiselect dari create hadiah ini kita nonaktifkan agar nantinya user hanya dapat memilih satu hadiah untuk diundi. Oke. Dia untuk kolom level ini juga kita cross check kembali apakah betul namanya adalah LVL. Oh, ternyata di sini namanya adalah level ya. Jadi kita betulkan kembali di sini. Kita ganti name-nya jadi level, bukan LVL ya. Level. Oke, kita coba lagi. Nah, dia mobil level 1, quantity 1, sepeda motor level 2, quantity 5, handphone level 3, quantity 10. Coba kita pilih. Nah, ini handphone, sepeda motor, mobil. Jadi sekarang kita dapat lihat bahwa item hadiah yang dipilih akan ditampilkan di panel tengah ini. Ya. Sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, di sini saya juga akan mengkoreksi untuk keterangan jenis hadiah ini. Untuk hadiah level 1 nanti akan dikoreksi menjadi hadiah utama, dan untuk hadiah level 2, level 3, dan seterusnya dikonversi menjadi hadiah kedua, hadiah ketiga, dan seterusnya. Seperti itu. Tutup dulu. Di sini kita akan pasangkan kondisi seperti ini. If jenis sama dengan 1 dan level sama dengan hadiah utama, else sama dengan hadiah ke baik, kita akan coba kembali programnya.
kita isikan dulu nama hadiah. Mobil level 1, kuantiti 1, sepeda motor level 2, kuantiti 5, handphone level 3, kuantiti 10. Oke, sekarang kita coba pilih hadiah utama mobil. Nah, di sini level 1 secara otomatis diubah menjadi hadiah utama. Lalu untuk sepeda motor level 2 itu diubah menjadi hadiah kedua. Untuk handphone hadiah ketiga dan seterusnya, ya. Lalu kita isi nama pesertanya. Untuk ID pesertanya saya coba di sini menggunakan beberapa digit ya. Saya gunakan bilangan random. Ya, kita coba menggunakan 3 nama saja dulu ya. Lalu hadiahnya kita coba undi untuk hadiah handphone ini. Di sini handphone ada 10 unit untuk 10 orang pemenang. Coba kita undi. Ya. Diacak. Nah, yang menjadi pemenang untuk hadiah handphone itu adalah Iza Akilah. Hadiahnya handphone. Lalu Iza di sini sudah dikeluarkan dari daftar undian karena dia sudah memenangkan hadiah handphone. Jadi pada undian berikutnya Iza sudah tidak berhak lagi untuk ikut. Lalu untuk hadiah handphonenya sendiri itu kuantiti 10 tadi sudah dikurangi sehingga sekarang kuantitinya sisa 9. Coba kita undi lagi. Nah, untuk undian handphone berikutnya yang naik di sini adalah Hilmi. Lalu di sini hadiahnya juga sudah berkurang sisa 8 ya. Ini harusnya dikurangi juga ya di sini kuantitinya. Oh ya, ini juga nanti kita perbaiki nih di sini teksnya, kita tambahkan juga nama pemenangnya siapa. Jadi selain ID kita juga tambahkan di sini nama pemenangnya. Sebentar kita perbaiki lagi. Oke, kita tutup dulu. Oke, baik. Sekarang kita update dulu kuantiti yang ada di panel tengah ini. Kita tambahkan perintah untuk mengupdate label quantity di sini. Quantity hadiah dot text sama dengan value. Lalu ini juga kita tambahkan selain ID peserta, kita juga menambahkan nama dari peserta itu di sini di bawahnya. Label auto size
Ini kita perlebar dulu panelnya. Ini teksnya kita ganti jadi fontnya kita pilih bold, size-nya 30. Text align, middle center, name-nya kita ganti LB, nama pemenang ya. Lalu ini kita pasang di tengah juga ini. Kita pasang di tengah. Fontnya juga kita up jadi 20 bold. Kayak gini. Lalu supaya posisi teks ini selalu berada di tengah, kita pasangkan perintah. Oh sorry, nama labelnya lupa dikasih. Sorry. Label ini kita beri nama LB teks pemenang. Lalu kita ketik perintah LB teks pemenang dot left sama dengan 0, LB teks pemenang dot width sama dengan split container 4 dot panel 1 dot width LB ID pemenang dot left sama dengan 0, LB ID pemenang dot width sama dengan split container 4 dot panel 1 dot width LB nama pemenang dot left sama dengan 0, LB nama pemenang dot width sama dengan split container 4 dot panel 1 dot width. Ini kita hilangkan saja teksnya, ini juga. Lalu untuk menambahkan nama peserta yang sedang diacak, kita tambahkan kode berikut LB nama pemenang teks sama dengan
dot rows dot fill acak dot cells dot nama serta dot value dot string. Kita beri tanda kurung di namanya. Lalu di sini kita akan menambahkan suatu kondisi. Bila kuantiti hadiahnya sudah 0, maka akan ditampilkan warning untuk mengganti hadiahnya ke hadiah yang lain karena hadiah tersebut sudah tidak dapat dipilih lagi. Sini kita pasangkan kondisinya. Ini kita cek dari sini. Ya. Jadi pada saat tombol start, maka kita cek kondisinya. If kuantiti hadiahnya sudah lebih kecil atau sama dengan 0, maka tampilkan pesan kuantiti hadiah sudah 0. Silakan pilih hadiah yang lain untuk diundi. Exclamation. Lalu kita exit dari subroutine ini atau prosedur ini sehingga baris perintah yang tersisa tidak jadi dieksekusi. Kita keluar. Oh ya teman-teman, selanjutnya saya akan menambahkan sound effect ketika tombol start dan tombol stop diklik. Jadi pertama-tama kita tambahkan multimedia. Kalau tidak ada, kita klik kanan di sini, choose item, become component, Windows Media Player. Ini kita beri nama WMP saja. WMP, lalu kontrol ini tidak perlu kita tampilkan ya. Jadi dia hanya berfungsi untuk memutar file audio. Jadi ini kita sembunyikan saja. Tidak perlu kita tampilkan. Lalu kita tambahkan perintah mp.url play. Lalu untuk sound effect stopnya kita pilih yang ini, copy as path, wmp.url, lalu jangan lupa di formnya kita stop dulu pada saat load. Media playernya kita stop dulu agar
sound efeknya tidak langsung dijalankan. Stop. Ya. Oh maaf, ini ada yang salah. Lalu, oh ini juga kita sembunyikan saja. Oke, coba kita jalankan. Ya, coba kita isi hadiahnya dulu. Rumah, level 1, quantity 1. Lalu mobil, level 2, quantity 2. Sepeda motor, level 3, quantity 5. Handphone, level 4, quantity 10. Di sini daftar pesertanya kita isi juga. Di sini saya gunakan angka random untuk ID. Oke ya teman-teman, saya percepat saja videonya. Oke, sekarang kita undi, kita pilih hadiahnya dulu. Misal kita pilih hadiah handphone. Ya, coba. Nah, yang terpilih sebagai pemenang hadiah handphone adalah Ilmi Insyirah. Sekarang kita lihat kuantiti handphone ini sekarang sudah berkurang 1 dari 10 menjadi 9. Ya. Sekarang kita coba hadiah mobil. Kita undi. Nah, yang beruntung memenangkan hadiah mobil adalah Reynaldi. Sekarang kita lihat kuantiti hadiah mobilnya sudah berkurang 1. Dari awalnya 2, sekarang sisa 1. Nah, sekarang kita coba untuk hadiah rumah. Kita undi. Nah, yang beruntung mendapatkan hadiah rumah adalah Izzah Hakilah. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman aplikasi undian kita. Tentu saja ini masih jauh dari kata sempurna. Tapi jangan khawatir, kreativitas dari teman-teman akan menutupi celah ketidaksempurnaan itu. Untuk itu, kembangkan dan kreasikan sendiri sesuai kebutuhan masing-masing. Demikian tutorial kita pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, memberi saran ataupun kritik yang membangun, silakan isi di kolom komentar. Saya Arfan undur diri, sampai jumpa dan tetap semangat.